Hai sahabat, selamat datang di Kisah Inspirasi. Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup lagi capek-capeknya, tapi nggak tahu harus cerita ke siapa? Tenang, di sini kamu nggak sendirian. Karena di setiap kisah selalu ada pelajaran. Dan di setiap luka selalu ada makna. Yuk kita mulai ceritanya. Malam itu, Dira duduk di ujung sofa ruang tamu apartemennya yang kecil. Cahaya lampu kuning menerangi wajahnya yang tampak lelah, matanya menatap kosong ke arah televisi yang bahkan tidak menyala. Di sampingnya, ponsel bergetar pelan. Nama Arka muncul di layar. Sekali lagi, untuk kesekian kalinya dalam seminggu terakhir. Dira tidak mengangkatnya. Bukan karena marah, bukan pula karena dendam. Hanya saja dadanya sudah terlalu sesak untuk menampung lagi janji-janji yang tidak pernah ditepati. 5 bulan yang lalu, hubungan mereka tidak seperti ini. 5 bulan yang lalu, Arka masih menjemputnya pulang kerja tanpa diminta. Masih mengirim pesan, "Sudah makan?" di tengah hari, atau sekadar foto langit senja dengan caption, "Kayak wajahmu kalau lagi senyum." Tapi, itu dulu. Sekarang, Arka seperti sosok asing yang kebetulan masih punya akses ke hatinya. Dira mengingat kapan tepatnya dia mulai merasakan perubahan itu. Mungkin saat Arka mulai lebih sering memalingkan layar ponselnya setiap kali Dira mendekat. Atau saat tangannya yang biasanya hangat menyambut, kini terasa kaku dan enggan disentuh. Ada jarak, tidak kasat mata, tapi sangat terasa. "Kenapa kamu jarang cerita lagi?" tanya Dira suatu malam setelah sekian lama menahan pertanyaan itu. Arka hanya mengangkat bahu, mata tetap tertuju pada ponselnya. "Gak ada yang perlu diceritain? Atau gak ada yang pengen kamu ceritain ke aku?" Arka mendengus pelan. "Kamu mulai lagi deh, sensitif." Kata itu menusuk. Sensitif. Seolah semua yang Dira rasakan hanya imajinasi berlebihan. Seolah kegelisahannya adalah kesalahan. Dira tidak menjawab, hanya mengangguk kecil, menelan kembali semua yang ingin dia tanyakan. Malam itu Dira tidak membelakangi Arka, dan Arka tidak mencoba memeluknya. Minggu-minggu berikutnya, pola itu terus berulang. Arka semakin jarang pulang tepat waktu. Alasannya selalu sama. Lembur, meeting dadakan, kumpul dengan teman kantor. Dira tidak pernah melarang. Dia tahu Arka butuh luang. Tapi yang membuatnya resah adalah Arka tidak pernah lagi mengajak Dira masuk ke dalam hidupnya. Tidak ada lagi cerita tentang bos yang menyebalkan. Tidak ada keluhan tentang proyek yang melelahkan. Bahkan tidak ada lagi tawa kecil saat menceritakan hal-hal absurd yang terjadi di kantor. Arka hanya pulang, mandi, makan, lalu tidur. Atau bermain ponsel sampai larut malam dengan ekspresi yang tidak bisa Dira baca. "Kamu capek ya?" tanya Dira suatu malam, berusaha membuka percakapan. Mau aku buatin teh atau mau pijat?" "Gak usah, aku mau tidur." Singkat, datar. Seolah kehadiran Dira hanya gangguan kecil dalam rutinitasnya. Dira mencoba memahami, mungkin Arka memang sedang tertekan. Mungkin ada masalah di kantor yang belum bisa dia ceritakan. Mungkin dia hanya butuh waktu. Jadi, Dira menunggu. Dengan sabar, dengan pengertian, dengan cinta yang mulai terasa berat untuk dibawa sendirian. Tapi, ada satu malam yang mengubah segalanya. Malam itu, Arka pulang lebih larut dari biasanya. Bau parfum asing menempel di bajunya. Dira menciumnya saat dia masuk kamar. Hatinya berdegup kencang, tapi dia mencoba tetap tenang. "Dari mana?" tanya Dira, berusaha terdengar santai. "Dinner kantor." "Kok nggak bilang dari tadi?" Arka melepas jamnya dengan kasar. "Lupa, memang kenapa?" "Enggak, cuma khawatir aja." "Khawatir atau ngatur sih?" Dira terdiam. Kata-kata itu terasa seperti tamparan. "Aku cuma apa? Cuma mau kontrol hidup aku terus." Arka memotong. "Kamu tuh kadang lebay, Dir. Aku pulang telat aja diinterogasi." "Aku nggak nginterogasi." "Terus ini apa? Kamu curiga kan?" Dira tidak menjawab. Karena benar, tapi bukan tanpa alasan. Jadi Dira menunduk, meminta maaf. Lagi dan lagi. "Maaf, aku nggak bermaksud kayak gitu." Arka tidak merespons. Dia masuk kamar mandi,
Menutup pintu agak keras. Suara air shower mengalir, dan Dira duduk di tepi kasur, menahan air mata. Malam itu untuk pertama kalinya, Dira bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan aku harus begini? Hari-hari setelahnya tidak lebih baik. Arka mulai sering marah karena hal-hal kecil. Dira merasa seperti berjalan di atas cangkang telur. Bahkan lebih parah lagi, Arka mulai menyalahkannya. Kamu tuh bikin aku gak nyaman. Aku cuma pengen kita seperti dulu. Justru itu masalahnya. Dan Dira mulai mempercayai bahwa dirinya adalah beban. Malam itu, dia menangis sendirian di kamar mandi. Apa aku masih dicintai? Atau aku hanya nyaman untuk dia miliki? Dan di sudut hatinya yang lelah, muncul kesadaran pahit. Mungkin aku tidak seharusnya bertahan di tempat di mana aku tidak lagi dihargai. Keesokan harinya, Dira mengetik satu kalimat di notes. Hari ini, aku berhenti menunggu. Keputusan itu tidak datang dengan mudah. Dira tahu bahwa berhenti mengejar Arka berarti menghadapi ketakutan terbesarnya, kehilangan. Tapi yang baru dia sadari kemudian adalah dia sudah kehilangan Arka sejak lama. Yang tersisa hanya bayang-bayang dari apa yang pernah ada. Pagi itu, Dira membuat keputusan kecil tapi berarti. Dia tidak lagi memeriksa ponselnya setiap 5 menit, berharap ada pesan dari Arka. Dia tidak lagi membuat sarapan untuk 2 orang, hanya untuk melihat satu piring tetap utuh karena Arka sudah berangkat tanpa pamit. Dia tidak lagi menunggu. Hari pertama terasa aneh, seperti ada yang hilang. Tapi bukan kehilangan yang menyakitkan, lebih seperti melepas beban yang sudah terlalu lama dipikul. Dira pergi bekerja seperti biasa, tapi ada yang berbeda. Dia tersenyum pada rekan kerjanya, menerima ajakan makan siang yang selama ini dia tolak karena ingin cepat pulang untuk Arka. Bahkan dia ikut bergabung dalam obrolan tentang buku, sesuatu yang dulu sangat dia sukai, tapi perlahan dia tinggalkan demi hubungan. Kamu kelihatan segar hari ini, kata Mila, teman satu timnya. Dira tersenyum kecil. Mungkin karena aku mulai tidur lebih nyenyak. Dan itu benar. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Dira tidur tanpa rasa gelisah, tanpa menunggu pesan, tanpa menebak-nebak perasaan seseorang yang tak lagi mau menjelaskan apapun. Sementara itu, Arka belum merasakan apapun. Hari pertama dia menganggap semuanya biasa saja. Dira tidak mengirim pesan seperti biasanya. Tapi Arka berpikir, mungkin Dira sedang sibuk, atau masih kesal. Namun di hari kedua, saat Arka pulang dan mendapati apartemen terasa rapi, tapi sunyi, ada sesuatu yang mengganjal. Tidak ada aroma masakan. Tidak ada suara langkah kecil menyambutnya. Dia menemukan Dira di kamar, sedang membaca buku dengan headphone di telinga. Kamu gak masak? Tanya Arka. Dira melepas headphone-nya perlahan. Belum, kamu mau makan apa? Biasanya kamu udah siapin. Oh, nada Dira datar. Aku kira kamu makan di luar. Tidak ada sindiran, tidak ada nada kecewa. Hanya pernyataan sederhana. Arka mengernyit, tapi tidak berkata apa-apa. Aku pesan aja, katanya akhirnya. Oke. Dira kembali pada bukunya. Arka berdiri beberapa detik lebih lama di ambang pintu, menunggu sesuatu, tapi tidak ada. Hari ketiga perubahan itu mulai terasa nyata. Pagi itu, Arka bangun dan mendapati apartemen kosong. Di meja dapur, ada catatan kecil. Aku berangkat lebih awal, ada roti di kulkas. Singkat, tidak ada emoji hati, tidak ada pesan perhatian seperti biasanya. Sepanjang hari Arka berkali-kali mengecek ponselnya. Tidak ada pesan dari Dira, tidak ada foto makan siang, tidak ada lagi apa. Sore hari Arka akhirnya mengetik lebih dulu. Pulang jam berapa? Balasan Dira datang 10 menit kemudian. Jam 7 mungkin, ada kumpul teman.
Kumpul teman? Dira biasanya selalu bilang dulu. Dan yang paling aneh, dia tidak meminta izin. Malam itu Dira pulang jam 8. Wajahnya terlihat segar. Langkahnya ringan. Dari mana? Tanya Arka. Ketemu Mila dan teman kantor. Kita makan di kafe baru. Kok nggak ngajak? Dira menatapnya sebentar. Kamu kan sibuk. Lagi pula kemarin kamu bilang aku terlalu bergantung. Jadi aku coba lebih mandiri. Kalimat itu diucapkan dengan tenang. Tanpa marah. Tanpa nada menyalahkan. Tapi justru itu yang membuat Arka terdiam. Aku bukan maksudnya begitu. Maksudnya gimana? Tanya Dira pelan. Arka tidak bisa menjawab. Dira menghela nafas kecil. Aku capek, mau mandi dulu. Dan dia pergi meninggalkan Arka sendirian di ruang tamu. Untuk pertama kalinya, Arka merasakan sesuatu yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Bukan marah, bukan kesal, tapi takut. Takut kehilangan perhatian yang selama ini selalu ada. Takut kehilangan seseorang yang dulu selalu menunggu, dan sekarang sudah berhenti. Ketakutan itu tidak langsung berubah menjadi penyesalan. Awalnya, Arka mencoba menyangkal perasaannya sendiri. Dia bilang pada dirinya, ini hanya fase. Dira hanya sedang ingin membuktikan sesuatu. Nanti juga kembali seperti biasa. Tapi hari-hari berlalu, dan seperti biasa itu tidak pernah datang. Dira semakin sibuk dengan dunianya sendiri. Pagi-paginya diisi dengan jogging ringan di taman dekat apartemen. Dia mulai mendengarkan podcast saat bersiap kerja. Senyum kecil sering muncul di wajahnya. Senyum yang tidak lagi bergantung pada siapapun. Dan Arka melihat semuanya. Suatu pagi, Arka bangun dan melihat Dira mengenakan sepatu olahraga. Mau kemana? Tanyanya. Lari sebentar. Sendirian. Dira mengangguk. Iya. Biasanya Dira akan mengajak. Biasanya dia akan menunggu Arka bangun. Sekarang tidak. Arka duduk di tepi kasur, memperhatikan Dira mengikat tali sepatu dengan rapi. Kamu berubah, katanya akhirnya. Dira berhenti sejenak. Aku cuma kembali jadi diriku sendiri. Kalimat itu terdengar tenang, tapi menghantam keras. Hari itu Arka tidak bisa fokus bekerja. Pikirannya terus kembali pada satu hal. Sejak kapan Dira berhenti membutuhkannya? Malamnya Arka pulang lebih awal. Dia berharap bisa mengobrol, memperbaiki suasana. Dira sedang di dapur, memasak untuk 1 porsi. Masaknya cuma 1? Tanya Arka. Iya, kamu kan biasanya makan di luar. Nada suara itu lagi, netral, tanpa emosi. Arka menarik napas. Kamu marah sama aku? Dira menggeleng. Enggak. Terus kenapa kamu jadi dingin? Dira mematikan kompor lalu menoleh. Aku nggak dingin. Aku cuma berhenti berharap. Kalimat itu membuat Arka terdiam. Berhenti berharap? Ulangnya pelan. Iya, aku capek berharap kamu berubah. Capek nunggu kamu peduli. Jadi sekarang, aku fokus sama diriku sendiri. Arka ingin membela diri. Ingin bilang kalau dia juga capek, juga punya tekanan. Tapi untuk pertama kalinya, dia menyadari sesuatu yang pahit. Dia tidak pernah benar-benar mendengarkan Dira. Kamu gak mau memperbaiki ini? Tanya Arka lebih rendah. Dira menatapnya lama. Tidak ada amarah di sana. Yang ada hanya kelelahan. Aku udah berusaha lama kah? Sekarang giliranku untuk berhenti berjuang sendirian. Malam itu Arka tidak bisa tidur. Dia memandangi punggung Dira yang membelakanginya, sama seperti yang dulu sering dia lakukan tanpa peduli. Sekarang, rasa itu kembali padanya. Hari berikutnya, Arka mulai mencoba. Dia mengirim pesan lebih dulu. Lagi apa? Dibalas. Kerja. Pulang bareng. Kayaknya enggak. Ada kelas yoga. Yoga? Sejak kapan? Arka menunggu Dira pulang malam itu. Saat Dira masuk, wajahnya tampak tenang. Kelasnya gimana? Tanya Arka canggung. Menyenangkan, jawab Dira singkat. Kita jarang ngobrol sekarang, lanjut Arka. Dira meletakkan tasnya. Kamu juga jarang ngobrol sebelumnya. Sunyi menyela mereka. Aku salah ya? Tanya Arka akhirnya.
Kalimat itu terdengar kecil, hampir rapuh. Dira menatapnya. Kamu gak salah punya kesibukan, tapi kamu salah kalau menganggap aku akan selalu menunggu, meski diabaikan. Arka menunduk. Malam itu Arka menyadari satu hal yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Cinta bisa habis bukan karena pengkhianatan, tapi karena terlalu lama diabaikan. Dan saat seseorang berhenti menuntut, berhenti bertanya, berhenti marah, bukan berarti dia baik-baik saja. Bisa jadi, dia sudah siap pergi. Perubahan Arka kali ini bukan sekedar wacana. Dia benar-benar mencoba. Pagi itu, Arka bangun lebih awal. Dia membuat 2 cangkir kopi, meletakkannya di meja kecil dekat jendela. Saat Dira keluar dari kamar, dia terlihat terkejut. Kamu gak lembur? Tanya Dira. Enggak, aku sengaja bangun pagi. Dira mengangguk kecil. Dia duduk, mengambil cangkirnya, mengucapkan terima kasih. Tidak lebih. Arka menunggu. Menunggu Dira tersenyum seperti dulu. Menunggu pujian kecil. Tapi yang dia dapatkan hanya keheningan yang sopan. Beberapa hari berikutnya, Arka konsisten. Mengirim pesan lebih dulu, menanyakan kabar dengan sungguh-sungguh. Bahkan menjemput Dira pulang kerja. Sesuatu yang dulu sering dia lakukan, lalu berhenti tanpa alasan. Kamu berubah, kata Dira suatu sore di dalam mobil. Arka tersenyum gugup. Aku cuma sadar kalau aku hampir kehilangan kamu. Kalimat itu jujur. Dan untuk pertama kalinya, Arka tidak menyembunyikan ketakutannya. Namun Dira tidak langsung menjawab. Dia menatap jalanan di depan. Lampu kota mulai menyala satu persatu. Aku senang kamu berusaha, katanya akhirnya. Tapi aku gak bisa pura-pura semuanya baik-baik aja. Arka mengangguk. Aku tahu, aku salah. Permintaan maaf itu datang terlambat. Bukan karena waktunya, tapi karena luka Dira sudah terlalu lama dibiarkan terbuka. Hari-hari berlalu. Arka semakin perhatian. Tapi anehnya, semakin Arka mendekat, Dira justru semakin berhati-hati. Bukan karena tidak cinta, tapi karena takut berharap lagi. Suatu malam mereka duduk berhadapan di ruang tamu. Tidak ada ponsel, tidak ada televisi. Hanya mereka. Aku mau jujur, kata Dira pelan. Aku capek jadi orang yang selalu nunggu, selalu mengerti, selalu memaklumi. Arka menelan ludah. Aku gak minta kamu langsung percaya lagi. Aku tahu, tapi aku juga gak tahu apa aku masih punya tenaga untuk mulai dari awal. Kalimat itu menggantung lama di udara. Apa kamu masih cinta sama aku? Tanya Arka lirih. Dira tidak langsung menjawab. Dia menghela nafas panjang. Aku peduli, tapi aku juga belajar mencintai diriku sendiri. Dan itu bikin aku sadar, cinta gak seharusnya bikin aku merasa sendirian. Jawaban itu bukan penolakan, tapi juga bukan harapan. Malam itu mereka tidur di kasur yang sama, namun dengan jarak yang tak bisa diukur. Keesokan harinya, Dira pulang membawa map coklat. Dia terlihat tenang, terlalu tenang. Aku mau ngomong, katanya. Arka menegakkan badan. Aku dapat tawaran pindah kerja di kota lain. Kapan? Bulan depan. Dan kamu mau ambil? Dira mengangguk. Iya. Sunyi kembali mengisi ruangan. Ini karena aku? Tanya Arka. Ini karena aku, jawab Dira lembut. Aku butuh ruang buat sembuh, buat jadi utuh lagi. Arka ingin berkata banyak hal, meminta kesempatan, meminta waktu. Tapi ada satu kebenaran yang akhirnya dia terima. Bahwa kadang, usaha datang bukan saat masih ada waktu, melainkan saat waktu hampir habis. Dira berdiri. Aku gak pergi karena benci. Aku pergi karena aku sayang sama diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Arka tidak menyela.
Tidak membantah, tidak berjanji. Dia hanya duduk, menyadari bahwa kehilangan ini adalah akibat dari semua diam yang dulu dia pilih. Hari-hari menjelang kepindahan Dira berjalan lambat. Bukan karena waktu berhenti, tapi karena setiap detiknya terasa berat. Mereka masih tinggal di bawah atap yang sama, masih sarapan bersama, masih bertukar cerita ringan. Tapi ada sesuatu yang tidak lagi mereka lakukan, membicarakan masa depan. Dira mulai merapikan barang-barangnya sedikit demi sedikit. Bukan dengan bergesa, bukan dengan tangis, tapi dengan ketenangan yang membuat Arka semakin kehilangan pijakan. Suatu malam, Arka melihat koper kecil di sudut kamar. "Kamu sudah siap?" tanyanya. "Hampir," jawab Dira sambil melipat pakaian. Arka duduk di tepi kasur. Tangannya mengepal. "Kalau aku minta kamu tinggal, kamu mau?" Pertanyaan itu keluar dengan suara nyaris bergetar. Dira berhenti melipat. Dia menatap Arka lama, seolah sedang menimbang sesuatu yang berat. "Aku pernah tinggal," katanya pelan. "Bertahun-tahun. Saat aku butuh kamu gak ada. Sekarang, aku butuh diriku sendiri." Jawaban itu bukan menyalahkan, tapi cukup untuk menghancurkan pertahanan terakhir Arka. "Aku menyesal. Kalau aku bisa ulang waktu, kita gak hidup di masa lalu," potong Dira lembut. "Dan aku gak mau hidup dengan harapan, kalau saja." Malam itu, Arka menangis. Bukan di depan Dira, tapi di kamar mandi, dalam diam. Dia akhirnya mengerti. Dira tidak pergi karena tidak cinta. Dira pergi karena terlalu lama mencintai sendirian. Hari keberangkatan tiba. Pagi itu, langit mendung. Tidak hujan. Seperti menahan diri. Arka mengantar Dira ke stasiun. Tidak banyak kata. Tidak ada drama. Hanya langkah-langkah pelan dan napas yang ditahan. Saat kereta akan berangkat, Dira menoleh. "Terima kasih," katanya. "Untuk apa?" tanya Arka. "Untuk semua yang pernah kita lewati. Juga untuk pelajaran yang akhirnya aku pahami." Arka mengangguk. Tenggorokannya tercekat. "Aku doakan kamu bahagia." "Beneran?" "Dira," suara Arka pecah. "Aku harap suatu hari kamu bisa memaafkan aku." Dira tersenyum tipis. "Aku sudah. Kalau tidak, aku gak akan bisa pergi dengan tenang." Pintu kereta menutup. Dira melangkah masuk tanpa menoleh lagi. Kereta bergerak perlahan, lalu semakin cepat. Dan Arka berdiri sendirian di peron. Tanpa pesan masuk, tanpa suara, tanpa seseorang yang menunggu. Malam itu, apartemen terasa lebih besar dari biasanya. Terlalu sunyi. Arka duduk di sofa, memandangi ponselnya. Ada banyak draft pesan yang tidak pernah dia kirim. "Aku kangen. Aku berubah. Aku siap sekarang." Semua terlambat. Di sisi lain kota, Dira duduk di dekat jendela kereta. Dia menatap pantulan wajahnya sendiri di kaca. Ada sedih, tapi juga ada lega. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia tidak merasa bersalah memilih dirinya sendiri. Dan di antara jarak yang semakin jauh, dua hati akhirnya belajar satu hal yang sama. Cinta bukan tentang siapa yang bertahan paling lama, tapi siapa yang berani berhenti ketika dirinya tak lagi dihargai. Waktu terus berjalan, meski ada hati yang tertinggal di belakang. Bulan-bulan berlalu sejak hari perpisahan itu. Dira kini tinggal di kota yang berbeda. Apartemennya kecil, tapi dipenuhi cahaya matahari pagi. Dia mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Berangkat kerja tanpa rasa cemas, pulang tanpa menunggu siapapun. Di kota itu, tidak ada kenangan yang perlu dihindari. Tidak ada sudut yang mengingatkannya pada janji-janji yang tak terpenuhi. Dira mulai menulis lagi. Sesuatu yang dulu dia tinggalkan karena hidupnya terlalu penuh dengan menunggu. Menunggu pesan,
menunggu perhatian, menunggu seseorang berubah. Sekarang, dia menulis untuk dirinya sendiri. Di sela-sela tulisannya, ada kalimat yang sering dia ulang. Aku tidak pergi untuk menyakiti siapapun. Aku pergi untuk menyelamatkan diriku. Dan setiap kali membacanya, Dira tahu keputusan itu benar. Sementara itu, di kota lama, Arka menjalani hari-hari yang terasa berbeda. Dia masih bekerja di tempat yang sama, melewati jalan yang sama, tapi tidak ada lagi seseorang yang menunggu di rumah. Awalnya, Arka mengisi kesunyian dengan kesibukan. Lembur, pertemuan, aktivitas tanpa henti. Tapi saat malam tiba, semua itu runtuh. Arka mulai menyadari betapa seringnya dia dulu mengabaikan hal-hal kecil. Pesan singkat yang tidak dia balas, cerita yang dia dengarkan setengah hati, pelukan yang dia tolak karena terlalu lelah. Sekarang semua itu hadir sebagai penyesalan. Suatu malam, Arka membuka laci lama dan menemukan secari kertas. Catatan kecil dengan tulisan tangan Dira. Kalau suatu hari aku diam, bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku sudah terlalu lelah untuk meminta. Arka menutup matanya lama. Dia akhirnya mengerti, kehilangan terbesar bukan ketika seseorang pergi, melainkan ketika kita menyadari, kitalah yang perlahan membuatnya menyerah. Di kota baru, Dira duduk di kafe kecil menatap hujan di balik jendela. Ponselnya bergetar. Nama Arka muncul di layar. Untuk beberapa detik, dia hanya menatap. Lalu ponsel itu dia balik. Bukan karena benci, tapi karena dia sudah memilih ketenangan. Dira menghela nafas, tersenyum kecil, dan menulis satu kalimat terakhir di bukunya. Aku pernah mencintai sepenuh hati. Sekarang, aku belajar mencintai dengan batas. Dan mungkin disitulah kedewasaan itu bermula. Karena cinta yang sehat tidak meminta kita menghilang, tidak membuat kita merasa sendirian, dan tidak memaksa kita bertahan di tempat yang terus melukai. Jika kamu sedang berada di posisi Dira, lelah, diam, dan mulai mempertanyakan harga dirimu, ingatlah ini. Berani pergi bukan berarti kalah. Kadang itu satu-satunya cara untuk tetap utuh. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Semoga di antara kata-kata yang sederhana, kamu menemukan keberanian untuk memilih dirimu sendiri.